Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget. Aku capek. Dan ini bikin aku jadi gak semangat. Syuting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sansanti Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Kamu anak sekolah. Iya, kamu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka-suka padamu. Tiap kali kau bermanja, ku mata rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Masa sama berondong sih? Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Emang nggak boleh? Belum tepat waktu untuk begitu berdiri. Kalau gitu kapan kakak mau nerima aku jadi pacar kakak? Datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Janji ya kakak bakal nemuin aku. Bocil. Tunggu aku kak. 3 tahun kemudian. Gagal lagi. Susah banget sih cari kerja. Oke, ini perusahaan terakhir. Aku harus diterima. Kamu anak sekolah. Iya, Permisi. kamu masih anak sekolah. Aku udah lama suka sama kakak. Kakak mau nggak jadi pacar aku? Dia. Hai. Hai. Oh iya, aku mau ngelamar kerja di sini. Anak sekolah datang kembali. Aku pikir dia sudah lupa, tapi ternyata dia beneran nepatin janjinya. Masih lama ya? Ma, Celo kebelet. Tunggu bentar, Celo. Nggak bisa, nanti ngompol. Ya udah aku nepi dulu. Celo di semak-semak belakang pohon itu aja ya. Oke. Duh, mendung banget. Mana maghrib lagi. Udah, yuk nanti keburu gelap. Yeay, akhirnya sampai hotel juga kita. Kamu kenapa, Dek? Kok diem terus? Habis taruh barang kita makan malam. Ma, Celo makan bunga. Celo, nggak boleh. Snow, kamu ngerasa Celo aneh gak sih? Cielo, kamu lagi nggak enak badan kah? Yah, udah pulang liburan aja kita. Ya kan emang cuma semalam. Ada-ada aja. Ma, aku mau pipis. Lagi. Snow, kamu minggir dulu deh. Oke. Celo, kamu bisa sendiri kan? Kayak kemarin tuh. Kok lama banget ya? Aku samperin aja deh. Gak ada. Loh, kok? Snow, Celo hilang. Celo. Jangan panik, kita laporin ke petugas tol dulu. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Anak saya, Mama. Celo. Syukurlah. Ibu ini gimana? Anak sendiri kok ditinggal dari kemarin? Sampai tidur di pos ini loh dia semalam. Iya, Pak, maaf. Semalam? Maksudnya? Kemarin Celo belum selesai. Mama main pergi aja. Apa? Jadi yang ikut kita liburan kemarin itu
Siapa? Kalian lupa bawa aku ya? Papa pulang. Papa, Hmm, Papa kalau kerja sehari berapa jam? 8. Dapat berapa duit, Ci? Sekitar 10.000. Sehari 10.000 dibagi 8. 1 jamnya 1.250 ya, Pak? Pintar. Kalau 2 jam 1.250 dikali 2. 2.500 ya, Pak? Betul. Celo punya 2.000. Dasar anak ini, penghasilanku itu dalam dolar bukan rupiah. Papa, boleh nggak Celo minta koin 500-an? Wah, papa nggak ada tuh Celo. Please, Papa. Besok aja ya, gimana? Gak mau, Celo maunya cekalang. Celo, papa baru aja balik dari kantor. Gak mau tahu, pokoknya cekalang. Celo Stormhawk. Kamu dihukum, berdiri di pojokan sana. Papa jahat. Emang uang 500-nya buat apa sih? Celo cuma mau beli waktu Papa 2 jam buat main lumah-lumahan sama Celo. Tapi Papa marah-marah. Apa? Jadi itu alasannya. Ternyata aku benar-benar ayah yang buruk. Aduh, papa udah tua, makanya salah hitung. Cuma dapat 8.000 rupanya. Berarti duit Celo cukup. Yeay, asik. Ayo, Pak. Papa jadi pangeran ya. Baik, Tuan Putri. Orang tua selalu berpikir untuk mencari uang demi kebahagiaan anaknya. Tapi bagi sang anak, dia hanya perlu waktu yang menyenangkan bersama orang tuanya. Mungkin kebahagiaan bisa dibeli, tapi waktu tidak dapat diputar kembali. Minum susu rasa semangka. Flip-flop. Kenapa ini? Tadi kita ngomongnya barengan gitu. Hati-hati Juliet, kalau kamu kalah cepat bilang flip-flop, kamu yang bakal follow it dong. Follow it dong. Lumba-lumba adalah hewan mamalia. Flip-flop. Astaga Juliet, ibu nggak nyangka. Tadi dia hampir sebut duluan, Bu. Tapi Roslyn itu teman kamu. Juliet, flip-flop. Pagi. Gimana nih? Kamu tenang aja Juliet, aku nggak akan bilang. Makasih Snow. Juliet, tega lo ya sama Luna. Aska, gua nggak Nggak sengaja. sengaja. Flip-flop. Seri, Flip-flop. Seri, Aska, please. Flip-flop. Seri, Awas lo. Luna selingkuh. Apa? Bohong. Flip-flop. Sorry Aska. Permisi, apakah betul Anda yang bernama Nona Juliet? Iya, Saya dari kepolisian. Anda ditangkap. ditangkap. Hah, Flip-flop. Juliet, kamu udah keterlaluan. Maaf Snow, tapi aku Aku takut. takut. Aku percaya sama Snow, dia nggak mungkin bilang. Flip-flop. Selamat tinggal Juliet. Terima kasih sudah meringankan pekerjaanku. Bocan. Tuan Snow, siang ini jadwal Anda survei rumah yang baru saja Anda beli untuk kejutan ulang tahun Nyonya Juliet. Segera siapkan mobil saya. Tuan akan menyetir sendiri. Ya, Baik, Tuan. Papa, Celo mau ikut. let's go. Celo diam-diam ya, jangan bilang sama mama. Oke. Celo. Selamat siang. Selamat datang Tuan Snow. Saya Zoe, agen properti yang ditugaskan hari ini. Mari kita mulai dari ruangan utama. Perasaan apa ini? Hawanya lembab banget ya. Iya, maklum Tuan, udah lama nggak ditempatin. Papa dengar gak? Ada dede bayi nangis. Gak ada suara apa-apa. Mari Tuan, kita ke lantai atas. Kenapa Celo? Tadi ada tante masuk ke sana. Hah? Kok nggak bisa dibuka? Maaf Tuan, tapi kunci kamar ini hilang. Mencurigakan. Pa, Celo aus. Yuk kita cari minum. Bu, beli. Kau pemilik baru rumah di ujung itu ya? Iya bu. Haiya, kenapa kau beli? Kau tidak cari tahu dulu apa? Emangnya kenapa bu? Rumah itu dulunya bekas praktek bidan aborsi. Apa? Aska, cepat ke sini. Anda memanggil saya, Tuan. Tolong bantu saya dobrak pintu kamar ini. Baik. Tempat apa ini? Kenapa menyengat sekali baunya?
Astaga. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang ibu kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu? Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet, Hah? Ini beneran, Bu? Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. terus Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan cerdas seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya itu hanya dalam angan opa semata. Astaga,